Dan sama-sama kami hormati Ahlul Bait. Bukan Sohibul Bait, Ahlul Bait. Sohibul Bait itu ibu-ibu. Kalau Ibu Ica ini Ahlul Bait, yang punya rumah. Kalau Sohibul Bait teman yang punya rumah. Itu ya Bang. Asal main kita salah ya? Iya, Sohibul Bait terus. Anda nggak paham. Ahlul Bait, Umi Khairul Nisa, dan Sohibul Bait atau Ashabul Bait, teman-temannya yang punya rumah. Dan Abna'u Bait, dan anak-anak atau anak-anak didik, anak murid dari Ibu Ica dan seluruhnya ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini udah jam berapa, Bu? 2:30. Saya jauh-jauh belum minum udah disuruh ngomong. Sudah ada. Nah. Untuk ini bukti kalau saya sangat tawadu dan sangat berbakti. Disiksa saja nurut. Alhamdulillah wa syukurillah. Mungkin tadi sudah banyak yang disampaikan oleh abang saya, Ustadz Ade Chandra. Sebenarnya saya hadir ke sini ya, sebenarnya udah selesai aja harusnya, Bu. Karena kebanyakan materi nanti ibu-ibu mumet. Jadi pulangnya harus ya 1-2 aja yang diamalin. Pasti ini suruh Islamiyot ya? Ya. Islamiyot pasti udah dibahas sama Bang Acan tentang pasti ya informasinya tentang sholat dan lain sebagainya. Saya akan menyampaikan karena langsung saja. Suatu ketika sahabat Nabi itu kumpul sama Nabi di emperan masjid. Emperan masjid apa dia? Di teras masjid. Dan sahabatnya itu banyak sehingga disebut waqana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi dzata yaumin. Dia Nabi Muhammad bersama para sahabat duduk di emperan masjid. Kemudian fanadharu ila syabin li jaladin wa quwwatin, melihat seorang pemuda yang pintar. Kerjaannya bagus. Jadi wis pintar, ganteng, apalagi hidungnya mancung ke dalam, soleh, Iya. terus macam-macam. Pemuda ini bagus lah. Tapi pemuda ini qadbak karoyasa. Pemuda ini kerjaannya, aktivitas setiap harinya tuh kerja terus. Berangkat gelap, pulang gelap. Berangkat anak istri masih tidur, pulang anak istri Udah udah tidur. tidur. Ada nggak yang gitu, Bu? Banyak. Kalau paman saya Mang Subur terbalik. Itu malam orang-orang pada tidur, dia berangkat kerja. Orang-orang berangkat kerja, beliau tidur. Itu menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Jadi kalau dulu orang-orang tua kita bilang jangan tidur habis subuh, bikin bodoh. Sekarang nggak berlaku. Tidur kapanpun itu barokah. Karena tidur itu salah satu aktivitas yang disebut oleh Quran. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Tanda-tanda kekuasaan Allah adalah melihat orang tidur bisa tidur. Saya punya beberapa teman yang punya penyakit insomnia, nggak bisa tidur. Enggak. Itu bahaya sekali. Saya bilang, Bapak punya harta di total itu ada 10 miliar. Mobil elf-nya ada 5. Sekarang orangnya sudah wafat almarhum. Satu elf-nya itu harga 800 juta. Nah kali 5 saja udah 4 miliar. Tanahnya di Bogor atau di Sawangan itu ada ribuan meter. Saya bilang, Pak itu hartanya banyak tapi nggak bisa tidur. Nikmat mana? Nikmat waktu belum punya harta bisa tidur. Ternyata tidur tuh mahal sekali. Kalau kita sakit sama dokter tuh ditanya sakit apa, sakit ini, dikasih obat nggak? Dikasih obat. Setelah dikasih obat disuruh ngapain? Tidur. Istirahatnya Tidur. Kalau ibu-ibu habis sakit kemudian berobat, minum obat malah kumpul gibahin orang di rumah siapa itu. Habis minum obat malah nongkrong. Itu makin sehat atau makin sembuh?
Makin sehat makin sembuh. Makin sakit. Jadi sebenarnya obat itu hanya perantara kita sembuh dari penyakit. Tapi 70% atau 80% penyakit kita bisa sembuh disebabkan tidur. Nah, oleh sebab itu kerjaan apapun, mau malam, mau siang, mau sore, itu semuanya insya Allah diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya kan tahu jangan tidur habis subuh. Kalau tidurnya habis subuh pulang kerja, wajib malah. Kecuali nggak punya kerjaan, nggak jelas, begadang, habis subuh tidur, nah itu haram. Dah, kembali ke pemuda tadi. Pemuda tadi kerjaannya berangkat gelap, pulang gelap. Qadbak karosa biasa. Berangkat pagi-pagi, buat ngapain kerja? Terus dikomentari oleh sahabat yang duduk di emperan masjid. Apa kata sahabat ini? Waihahada, laukana syababuhu fi sabilillah. Celaka nih pemuda-muda kayak gini nih. Ke musola kagak, ke masjid kagak, ke taklim kagak, kerja terus. Celaka nih pemuda kayak gini. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala la taqulu hada fa innahu in kana yas'a ala nafsihi liyakuffaha 'anil mas'alati wa yughniyaha 'anil nas fa huwa fi sabilillah wa in kana yas'a ala abawaini dha'ifaini aw dzurriyyatin dhi'afin liyughniyahum wa yakfiyahum fa huwa fi sabilillah. Sahabat, jangan berkomentar demikian ya. Jangan komentari orang-orang yang kerja berangkat gelap pulang gelap. Kenapa jangan dikomentari? Karena mencari nafkah itu adalah ajaran Rasulullah. Ngaji juga ajaran Nabi Muhammad. Jadi kerja itu ajaran Islam, ngaji juga ajaran Islam. Kenapa sesama ajaran Islam saling menghujat? Jangan dikatain, jangan dikomentain, apalagi ngomong celaka pemuda gini. Fa innahu in kana yas'a. Kalau pemuda ini niatnya kerja berangkat gelap pulang gelap untuk senantiasa menafkahi dirinya, liyakuffaha 'anil mas'alati, supaya tidak minta-minta, supaya tidak terlihat malas. Orang yang nggak punya kerjaan itu kan kelihatan malas, Bu. Udah tua mau minta duit ibu, malu. Tapi kalau nggak minta nggak punya uang. Wa yughniyaha 'anil nas, dan punya wibawa di hadapan manusia. Karena wibawa seorang laki-laki itu kerja. Sebodoh apapun, setidak pengetahuan apapun laki-laki, kalau kerja luar biasa. Dari mana? Pulang gawe gua. Coba dia sepintar apapun dia, kalau ditanya sekarang kegiatannya apa? Nganggur. Itu mesti dibully sama lingkungan. Itu dia kok nganggur. Jangan komentar seperti itu. Karena orang yang seperti ini, dia niatnya, nah kalau yang bagi jomblo kan niat kerja untuk diri sendiri. Kadang-kadang kalau ada lebihnya dikasih orang tua. Tapi terlebih lebih banyak gak ada sisanya. Kalau orang tua nombor sebenarnya seringnya. Yang kedua, wa in kana yas'a ala abawaini dha'ifaini. Kalau pemuda tadi dia bekerja senantiasa untuk menafkahi orang tuanya yang sudah tidak punya kemampuan mencari nafkah. Au dzurriyyatin dhi'afin, atau dia kerja ini niatnya itu untuk biayai adik-adiknya, biayai anaknya, biayai saudara-saudaranya. Kalau punya kelebihan rezeki lagi, biayain anak-anak yatim. Itu apa? Orang yang seperti ini fahuwa fi sabilillah. Ini orang juga jihad di jalan Allah. Jadi jihad juga bukan cuma haji, tapi ayah kita, suami kita, anak kita yang berangkat kerja gelap pulang gelap, itu orang lagi jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dia pulang ketabrak mobil, lillahi ta'ala, jihad di jalan Allah. Dia terlihat. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, banyak orang yang kerjaannya ngaji tapi nilainya amal dunia. Banyak orang yang amal dunia tapi punya nilai amal akhirat. Tapi nanti dibilang sama suami, Pak, berangkat kerja niat untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak bapak mau jihad membela. Jadi ternyata aktivitas anak-anak kita,
pemuda-pemuda di lingkungan kita, ternyata itu aktivitas jihad di jalan Allah. Nah, kembali wa in kana yas'a, baru ditutup sama Nabi. Wa in kana yas'a tafakuran wa takatsuran. Kalau niatnya kerja untuk gagah-gagah, sombong-sombongan, untuk menjatuhkan temannya, niatnya untuk meledek orang yang belum dia dikit. fahma fi sabili syaitan. Maka orang ini berjihadnya di jalan setan. Oleh sebab itu, itulah ajaran Rasulullah agar SAW makasih aja bocah dulu. tidak pernah Bocah mah. bertentangan dengan aktivitas sosial. Jadi kerja ajaran Nabi itu nggak pernah bertentangan sama aktivitas lingkungan sosial. Itu pasti selalu selaras. Nah, terus yang paling gampang, ibu-ibu yang paling gampang bagaimana ciri-cirinya orang Islam? Dah. Kalau Bu, ciri-cirinya orang Islam itu apa? Ciri-cirinya orang Islam? Rukun Islam dan rukun Islam. Rukun Islam 5. Pertama, Syahadat. kedua, tiga, Puasa. puasa dulu atau zakat dulu? Puasa. Zakat. Haji. Rukun iman. Ada 6. Malaikat. Kitab. Para Rasul. Dua. Arkanul iman, rukun iman. Pertama, percaya. Pada Allah. Kedua, Ada malaikat. tiga, Ada kitab-kitab. empat, Ada para Rasul. lima, Yang 6. Apa anak-anak ini? Tamannya baru ya. Itu ciri-ciri Islam yang paling gampang. Kalau tadi kan memang syarat wajib rukun Islam. Paling gampang. Ciri-ciri orang Islam itu kumpul-kumpul, makan. Karena tradisi kayak gini, makan-makan bareng, nggak ada di agama-agama selain Islam. Terlebih di Indonesia, di Jakarta, itu setiap gang mungkin ada majelis taklim. Makanya ada yang bilang gini, Jakarta tuh tempat maksiat, tapi kok nggak pernah kena bencana. karena masih ini banyak kayaknya orang gini, ingat kayaknya sama gini. Allah. Suatu Maksiat yang masih ingat. kota yang terkena musibah, di dalamnya sudah ada pasti maksiat. Iya. Aceh kena tsunami, Jogja, Gunung Merapi. Setiap tempat apapun yang terdapat musibah dipastikan di dalamnya ada maksiat. Tetapi di suatu tempat yang ada orang maksiat belum tentu mendapat musibah. Jadi ulang, setiap tempat yang terkena musibah sudah pasti ada Maksiat. dan tempat yang ada maksiat belum tentu ada musibah. Itu bukti kenapa satu majelis taklim seperti ini menghancurkan 7.000 tempat maksiat. Jadi ibu ini termasuk menyumbang stabilitas ketentraman negara ini. Sekarang lagi perang di Ukraina dan Rusia. Mereka nggak ada yang bisa ngaji kayak gini. Banyak kita nikmat sekali tinggal di Indonesia, bisa ngaji. Kalau lagi Omikron tetap boleh ngaji. Udah lama nih. Soalnya udah lapar kan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, mereka cari tahu udah mau pola kali udah. Syarat